Oke, halo semuanya. Kembali lagi dengan saya di sini. Kali ini videonya agak berbeda dari video sebelumnya. Di sini saya akan melakukan first impression, mungkin lebih tepatnya second impression ya, karena kemarin saya sudah nyoba dikit-dikit tentang GitHub Copilot. Jadi buat yang belum tahu apa itu GitHub Copilot, sederhananya GitHub Copilot itu sebuah autocomplete yang pinter banget. Nah, kalau kita buka webnya di sini, Your AI Peer Programmer. Jadi teman-teman peer programmer kita, tapi sebuah AI. Oke, sebelumnya jadi ceritanya gini. Kemarin jam 2 pagi, aku dapat email dari GitHub kalau aku udah bisa nyoba GitHub Copilot Technical Preview. Nah, buat teman-teman yang mau nyoba Technical Preview, bisa juga daftar di webnya GitHub Copilot di copilot.github.com. Terus di sini ada tombol sign up. Itu tinggal klik aja, terus login sama akun Google. Nanti akan join ke waiting list kalau nggak salah. Nah, kalau sudah ter-accept atau sudah terterima, nanti teman-teman bakal dapat email sama ini akan jadi seperti ini. Kalau teman-teman udah diterima, tinggal install extension namanya Copilot di Visual Studio Code. Setelah itu login menggunakan akun GitHub di Visual Studio Code teman-teman. Oke. Nah, kalau udah mungkin kita bisa langsung lanjut aja ya, membahas mengenai apa itu GitHub Copilot. Karena GitHub Copilot ini lagi rame banget di Twitter. Jadi kayak trending topic di para programmer-programmer gitu ya. Tanggapannya banyak sih, ada yang positif, ada yang sedikit negatif. Maksudnya negatif itu pesimis, nggak pesimis ya, apa ya, kayak mereka itu takut kalau Copilot ini akan menghentikan peran programmer dalam membuat sebuah misalnya aplikasi. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi Copilot itu bisa nulis kode sendiri. Nah, caranya gimana? Kita tinggal ngasih perintah dia lewat komen atau misalnya bikin sebuah function, namanya aja, depannya aja. Nanti kode berikutnya itu bisa di suggestion, dikasih saran sama si Copilot ini. Keren banget nggak sih? Keren banget. Dan Copilot ini support sepertinya hampir semua bahasa, karena Copilot ini ditrain menggunakan semua public, kalau nggak salah itu semua public repository yang ada di GitHub. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu GitHub, jadi GitHub itu kayak misalnya Google Drive-nya programmer, sederhananya kayak gitu. Nah, jadi di GitHub ini kan banyak banget kode. Ini sama si GitHub ini dibikin suatu produk namanya GitHub Copilot, di mana data yang digunakan oleh GitHub Copilot itu berasal dari semua public repository atau kode yang bersifat public di GitHub. Jadi ini di training sama banyak banget kode, jutaan baris kode, mungkin ratusan juta, nggak tahu. Jadi bisa dipastikan bahwa ini bakal support hampir semua bahasa yang ada di GitHub. Contohnya di sini, contoh di Copilot-nya sendiri ada TypeScript, Golang, Python, sama Ruby. Jadi kita lihat kayak misalnya ini, karena yang sentimen ini ya. Jadi di sini dicontohkan, kita nulis komen kayak gini: determine whether the sentiment of text is positive, use a web service. Jadi komennya itu maksudnya tentukan bahwa sentimen itu positif atau negatif menggunakan sebuah web service. Nah, itu kodenya sama GitHub Copilot langsung regenerate seperti ini, pakai fetch, itu nge-fetch ke ini sebuah API textprocessing.com, langsung kayak ini, terus ya intinya itu kodenya udah dibikinin sama si Copilot ini. Oke, kita baca-baca lagi ke bawah. Di sini tertulis kalau Copilot itu powered by OpenAI. Jadi buat yang belum tahu, OpenAI itu semacam awalnya non-profit organization yang bergerak di bidang AI. Kalau nggak salah foundernya itu Elon Musk. Buat yang belum tahu, Elon Musk itu salah satu nggak tahu sih, itu CEO-nya Tesla dan SpaceX kalau nggak salah. Jadi OpenAI ini
sebuah organisasi non-profit yang bergerak di bidang AI. Nah, dan OpenAI ini bikin yang namanya Codex. GitHub Copilot is powered by Codex, new AI system created by OpenAI. GitHub Copilot understands significantly more context than most code assistants. Di sini tulisannya more than autocomplete. Mungkin buat teman-teman yang sering lihat YouTube itu pernah lihat iklannya Tab9. Tab9 ini layanan yang hampir serupa dengan GitHub Copilot, yaitu kode asisten. Kode asisten sederhananya juga komplit, tapi lebih pintar. Mirip-mirip seperti itu. Oke, di sini ada contoh lagi. Contohnya seperti ini. Convert comment to code. Jadi kita tinggal nulis komen, nanti di generate kodenya. Komennya nggak cuma sederhana aja kayak gini. Di sini ada contoh lagi, misalnya yang ini autofill repetitive code. Jadi misalnya kita punya baris kode yang repetitif nih, misalnya seperti ini, nulis kayak start komennya JavaScript sama end komennya itu gimana, itu gimana. Nah, nanti yang bawah-bawahnya CSS HTML ini di generate sama si Copilot. Jadi itu membantu banget ya buat programmer yang kebanyakan kita bikin itu sedikit repetitif. Kemudian di sini test without tutorial. Jadi kita bisa bikin kode tes langsung cuma lewat komen. Biasanya kode tes ini kan paling malas banget ya kita nulisnya ya, karena repetitif sama juga cuma gitu-gitu aja. Nah, ini juga ada alternatif contoh penggunaannya. Nah, jadi cara kerjanya GitHub Copilot itu ngasih saran atau sugesti, di mana sugesti ini bisa kita terima atau kita skip, cari saran-saran yang lain kayak next, previous. Ini kalau nggak salah itu tiap kali kita bikin atau tiap kali kita merintah suruh bikin apa, kita dikasih 10 saran atau 10 sugesti. Nah, ini misalnya kita bisa next kalau kita nggak cocok, next kalau udah cocok kita accept. Oke. Kode confidently in unfamiliar territory. Nah, kode Copilot ini juga bisa dimanfaatin buat kita yang baru belajar, misalnya belajar bahasa baru atau belajar teknologi baru. Kita tahu konsepnya, misalnya kita mau validasi email contohnya, tapi kita bingung. Misalnya nulis regex di JavaScript itu gimana, nulis regex di Python itu gimana. Kita tinggal bikin aja misalnya validate email. Nanti kan kodenya di generate. Kita di situ juga bisa belajar gimana cara nulis regex di misalnya JavaScript atau Python. Di sini ada beberapa contoh lain, misalnya fetch tweets, draw a scatter plot, memoization, sama Goodreads writing. Oke, teman-teman bisa baca di copilot.github.com. Nah, di sini ada beberapa testimonial. Oke, langsung aja kita coba langsung aja ya. Jadi di sini aku udah buka Visual Studio Code sama sudah install extension Copilot. Kita bikin sederhana aja dulu di sini, misalnya main.js. Sebelumnya mohon maaf ya, aku agak sedikit batuk. Oke. Langsung aja ya, yang contoh tadi yang tentang validasi email. Biasanya gimana sih kalau kita mau bikin validasi email? Biasanya kalau kita mau bikin validasi email, kita googling dulu. Misalnya how to validate email in JavaScript, kayak gitu ya. Kita buka Google, kita cari, nah misalnya ketemu di Stack Overflow, kita cari jawaban yang benar, kita copy, kita paste di sini. Nah, kalau kita pakai Copilot, kita nggak perlu buka Google, nggak perlu buka Stack Overflow. Kita bisa langsung aja tulis di sini, misalnya a function that validate, misalnya email address, kayak gini. Kita enter, nah langsung sama Copilotnya dibikinin fungsinya. Kita tinggal tab di sini, accept, tab previous alt kurung kotak, buka kurung kotak, tutup. Kalau next kita tab ya. Nah, kita enter, kita tunggu sebentar, langsung jadi. Di sini kita langsung tahu regexnya itu kayak gini, kemudian cara ngetesnya itu kayak gini. Sekarang kita coba jalanin ya. Misalnya kita kasih email, misalnya john@dow.com. Kita run.
node main.js. Nah, true. Misalnya kita coba, misalnya di sini kita salahkan, seperti ini. Taruhan lagi, false. Nah, kita udah bikin kode validasi email dengan cuma nulis perintah atau komennya aja. Jadi gitu aja, kita nggak perlu ngapalin ini regexnya gimana, ininya gimana. Kita coba lagi ya, misalnya validate password. Kita coba aja, function is password. Nah, langsung dibikinin regex. Aku nggak tahu ini regexnya gimana, mungkin kalau ini isinya kayak misalnya harus ada angka kecil, nggak tahu aku. Kita coba lagi, misalnya apa ya, oh ya, Fizzbuzz. Oh, ada username di sini, kita nggak apa, tap aja. Nah, ini bisa buat validasi username. Kita misalnya bikin Fizzbuzz. Nah, kita tinggal ngetik komennya apa, kita tinggal ngetik nama fungsinya aja, kemudian enter. Nah, langsung di sini langsung dibikinin tuh. Nah, ini kalau kalian misalnya ngerasa lama ya, karena harus tap tiap baris, kita bisa tekan Ctrl Enter untuk buka ininya. Misalnya ini kita hapus dulu. Kita pilih di sini. Nah, di sini udah ada langsung solusinya. Ini kita dikasih 10 solution. Kita bisa accept di sini. Kita bisa pilih 5, misalnya ya sama-sama kayaknya. Kita accept yang pertama. Nah, kita langsung dibikinin script untuk Fizzbuzz. Kita coba ya, misalnya di sini Fizzbuzz 5. Nah, buzz, hasilnya buzz. Kenapa buzz? Karena 5 itu modulo 5 sama dengan 0. Jadi kita ngeprint yang buzz. Oke. Coba apa lagi? Misalnya kita nyoba yang agak susah. Kode wars. Buat teman-teman yang belum tahu kode wars ini semacam website di mana kita bisa belajar tentang competitive programming. Di sini dapat masalah-masalah competitive programming. Kita cari yang gampang-gampang aja. Gimana caranya ya? Yang 5Q atau apa? Nah, di sini kita coba yang 6Q. Yang simple misalnya vowel spec, kita coba ya. You need to play around the string. Oke, kita nyoba kopas status semua, kita paste di sini, kita komen. Jadi kita kasih konteks lah intilahnya. Oke. Nah, di sini kita bisa Ctrl Enter. Kita tunggu sebentar. Ini mungkin ada, mungkin nggak ada. Nah, di sini ada. Kita coba accept solution. Oke. Move vowels. Kita coba train ya. Vowel back. Oh, kita coba pakai function ini aja. Oke. Kita coba accept. Nah, kita coba copy, paste, paste. Error. Tapi intinya harusnya bisa ya. Ini mungkin ada beberapa script yang harus kita benerin, tapi biasanya ini sudah sekitar 80-90% sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang penting kita nulis komennya jelas, sama kita kasih konteks yang sesuai dengan apa yang kita mau. Oke, mungkin first impression, second impression aku cuma itu aja. Buat teman-teman yang masih penasaran bisa langsung coba sendiri. Di sini bisa buka webnya GitHub Copilot di copilot.github.com, kemudian daftar. Oke, selamat mencoba.
Makasih.